Sobat Administrasi Publik, kali ini kita akan masuk dalam BBF, Bincang-Bincang Mahasiswa. Mau tahu apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yuk ikuti aku terus. Jadi hal yang paling penting itu dikuasai oleh mahasiswa, terutama di bidang akademik. Itu yang pertama harus rajin membaca literatur penting seperti buku. Kemudian kalau di era digital sekarang itu jurnal itu yang bereputasi nasional Sinta ataupun bereputasi internasional Scopus itu sangat baik untuk jadi bahan bacaan mahasiswa untuk menunjang nanti ke depannya untuk menulis skripsi dan karya ilmiah lainnya. Kemudian dari bidang non akademis itu yang paling penting adalah etika, di mana mahasiswa bisa menghormati dosen. Jadi harus ada gap antara mahasiswa dan dosen, tidak boleh saling sama-sama berhadapan. Harus ada gap supaya mahasiswa dan dosen itu punya rasa segan dan saling menghormati. Jadi itu yang paling penting. Kemudian juga adalah skill berkomunikasi, bagaimana mereka bisa menjalin komunikasi dengan baik, terutama melalui presentasi ataupun hal lain, berkomunikasi dengan teman atau dosen dengan bahasa yang baik dan juga benar. Itu yang paling penting dari aspek non akademis yang dimiliki oleh mahasiswa. Oh ya, kemudian ada motivasi buat mahasiswa itu yang paling utama adalah intinya kuliah itu jangan dibuat susah, tapi dijalani. Dan yang paling penting rajin membaca, karena kalau kalian rajin membaca bakal nanti akan berguna untuk di masa depan, mulai dari nanti setelah lulus ataupun mencari kerja ataupun nanti sudah hidup tua atau pensiun, itu akan sangat berguna. Motivasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, satu hal yang penting bagi kalian, pesan dari saya, adab itu ada di atas ilmu. Jadi yang pasti terlepas daripada konsep pembelajaran kita mengenal istilah psikomotorik, kemudian kognitif dan juga afektif, tetapi mahasiswa perlu untuk bisa mendukung kemampuan dalam dirinya untuk bisa menguasai etika. Etika adalah suatu hal yang nantinya akan menambah utama seluruh daripada ilmu yang memang dimiliki oleh mahasiswa untuk mendukung apapun yang dilakukan di lingkungan perkuliahan maupun lingkungan masyarakat. Terima kasih. Hai, selamat siang untuk semuanya. Untuk mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada satu hal yang seringkali memunculkan aspek pembeda antara program studi administrasi publik dengan program studi lainnya. Aspek pembeda ini sebetulnya ada pada keberanian, jadi kemampuan berbicara, kemampuan menganalisis, dan kemampuan bagaimana menulis. Jadi sebetulnya mahasiswa administrasi publik itu dia memiliki yang pertama kemampuan untuk listening, mendengarkan, kemudian kemampuan untuk reading, bagaimana membaca begitu banyak sumber belajar yang bisa diperoleh pada saat ini, kemudian dari apa yang didengar, apa yang dibaca, dianalisis, dan kemudian dari apa yang dianalisis ini dituliskan, writing, kemampuan menulis. Jadi dari kemampuan-kemampuan seperti ini akan membentuk apa yang dikatakan kompetensi. Yang pertama kompetensi knowledge-nya. Jadi bagaimana kemampuan IQ-nya, intelektualitasnya. Kemudian kemampuan knowledge ini sebenarnya membentuk kemampuan profesional sesuai dengan bidang studi, yakni administrasi publik. Kemudian di samping kemampuan kompetensi profesional ini juga harus didukung oleh kompetensi bahasa. Nah, saatnya sekarang di era ini harus bisa berbahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, juga bahasa asing lainnya. Nah, kita punya D3 bahasa Inggris, kenapa itu tidak diakses? Kemudian juga kompetensi yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi teknologi IT. Sekarang kebijakan publik dan birokrasi kita sudah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mahasiswa AP, mahasiswa publik harus memiliki skill ini, kompetensi IT. Jadi 4 kompetensi ini juga ditambah dengan namanya kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini nanti akan membentuk namanya soft skill dari mahasiswa ini, sehingga menjadi modal bagi mahasiswa
dalam dunia kerja dan dalam dunia masyarakat di mana saja kita dilepas. Dari semuanya ini, 4 kompetensi ini tidak hanya dibentuk di dalam ruang kuliah, tetapi juga dibentuk dari berbagai proses yang terjadi di kampus. Satu, proses yang tidak kalah pentingnya adalah organisasi. Karena itu setiap mahasiswa wajib mengikuti organisasi mahasiswa, baik itu intrakampus maupun ekstrakampus, termasuk juga organisasi berbasiskan skill, minat dan bakat seperti UKM. Ini salah satu, banyak sekali UKM yang ada di Unmer ini, lebih dari 30, silakan Anda pilih salah satu. Asal ingat, sukses di luar harus sukses di dalam. Artinya, sukses di organisasi harus sukses akademik. Tidak ada istilah hanya karena aktif organisasi menjadi aktivis kita mengorbankan kuliah kita menjadi mahasiswa abadi. No. Jadi itu alasan yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi harus menjadi satu motivasi dan prinsip hidup kita sukses di organisasi harus sukses di akademik. Bahkan sukses akademik akan membentuk self-confidence bagi kita dalam penampilan kita, performa kita di organisasi. Baik, tantangan yang sering dihadapi selama perkuliahan online yaitu jaringan dan juga diri sendiri, yang dimana jaringan itu sering terjadi di saat perkuliahan dan juga untuk diri sendiri karena memang minimnya keinginan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Jadi saran dari saya supaya mahasiswa membangun semangat untuk diri sendiri supaya bisa mengikuti perkuliahan online dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, tantangan bagi mahasiswa itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal sendiri itu dilihat dari mood dari mahasiswa itu sendiri. Itu bisa mempengaruhi sistem belajar dari mahasiswa. Terus rasa capek yang dihadapi mahasiswa itu bisa menjadi salah satu faktor bosan akan belajar kepada mahasiswa. Kalau untuk faktor eksternal itu biasanya berasal dari lingkungan sekitar seperti teman-teman kita yang sering mengajak kita keluar-keluar, terus jadi akhirnya lalai untuk belajar. Selanjutnya itu ada juga faktor dari mungkin bapak ibu dosen yang kurang bersifat welcome kepada mahasiswa, jadi menghadirkan rasa bosan itu sendiri untuk mahasiswa. Kalau saran saya itu sebagai mahasiswa itu kita menyadari bahwa kita itu menjadi mahasiswa pasti mempunyai tujuan, yaitu kita belajar, mencari pengalaman, dan mencari relasi. Sehingga dengan adanya timbul rasa semangat dari diri sendiri itu bisa menumbuhkan semangat untuk tetap belajar dan giat untuk kuliah. Mungkin dari saya sekian. Menurut saya, selama perkuliahan daring ini, masalah-masalah yang saya hadapi mulai dari diri saya sendiri, yaitu kemalasan yang saya rasakan, sampai dengan materi-materi yang sulit saya pahami. Secara daring banyak kegiatan praktek yang tidak saya lakukan dan hanya belajar dari omongan dosen, di mana dia menjelaskan tata caranya saja tanpa ada praktek. Dan itu saya lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Saya melakukannya dengan cara belajar sendiri, bahkan saya melakukan praktek sendiri. Seperti sosialisasi kepada penduduk di dalam Karang Taruna, saya menerapkan perkuliahan yang saya dapat selama perkuliahan daring itu. Sekian. Kalau menurut saya, tantangan bagi saya dalam kegiatan akademik yang pertama dari metode pembelajaran dosen yang membosankan dan referensi materi yang diberikan kurang maksimal atau luas. Jadi bagi saya, solusi untuk saya sendiri, saya perlu mencari referensi yang lebih banyak dan memperbanyak relasi untuk dapat belajar lebih jauh dengan teman-teman dan dengan dosen.